Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi digital produk yang ada pada pertemuan ke-6. Baiklah, saya akan langsung menjelaskan tentang materi tersebut. Isi yang pertama yaitu produk digital atau e-produk, yaitu sebuah produk dengan wujud bukan fisik atau biasanya berbentuk elektronik yang diperjualbelikan secara online maupun media internet. Produk digital disimpan, dikirim, dan dipergunakan oleh format elektronik serta bentuk jual belinya melalui pemasaran digital. Contoh, aplikasi perangkat lunak, game online, tiket elektronik, dan lainnya. Misalnya, e-book bisa menggantikan buku konvensional yang masih menggunakan bahan kertas untuk memproduksinya, di mana bahan dari kertas adalah kayu yang diambil dari pohon-pohon di muka bumi yang dalam jangka panjang akan membuat pohon-pohon semakin habis, atau bisa disebut juga pemanasan global. Jenis-jenis produk digital itu sendiri adalah yang pertama software. Aplikasi atau app saat ini begitu populer keberadaannya seiring dengan kemajuan perangkat elektronik seperti smartphone. Aplikasi dengan kemajuan perangkat elektronik seperti smartphone, aplikasi yang umum digunakan oleh pengguna smartphone adalah Play Store atau App Store. Yang kedua, e-book. Buku elektronik saat ini juga semakin populer dan menggantikan keberadaan buku konvensional dikarenakan mudah dibawa dan bisa dibaca kapanpun menggunakan perangkat elektronik seperti smartphone atau Kindle. Salah satu buku elektronik yang populer adalah Kindle yang disediakan oleh Amazon Kindle. 3. Musik. Musik adalah bentuk yang lain daripada produk digital, diperdagangkan setiap harinya. Sangat populer melalui iTunes Store dan marketplace lain yang bisa diakses secara online. Sangat memudahkan akses untuk membelinya secara resmi, biasanya dalam format MP3, dalam aplikasinya seperti Joox dan aplikasi musik lainnya. Yang keempat, video. Video juga diperjualbelikan secara digital melalui media internet, baik itu melalui langganan ataupun bentuk download seperti Netflix dan aplikasi lainnya. Kelima, desain. Berbicara tentang aktivitas marketing ini, tak lepas dengan yang namanya desain materi promosi. Peluang inilah yang dilihat oleh para desainer dengan menjual produk digital berupa aset grafis, berupa icon, brush, kuas di Photoshop, karakter kartun, tanda-tanda baca, font, dan lain sebagainya. Lebih jauh, mereka juga menjual dalam bentuk template. Template ini maksudnya adalah kombinasi dari aset-aset desain yang membentuk sebuah poster atau banner tertentu, seperti banner Facebook, post Instagram, story WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. 6. Author. Contohnya marketplace Tokopedia.com, isi ulang, pulsa, paket data, e-money, roaming, atau tiket kereta api, tiket pesawat, tiket bus, dan travel. Dan masuk ke produk digital versus produk fisik. Di sini karakteristik pemasaran produk digital dan produk fisik. Bisa dilihat bahwa produk digital keterbalikan dari produk fisik. Dari parameter pasar, keterampilan, anggaran, tujuan online, kapasitas membeli, nilai kepercayaan. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Keuntungan digital produk. Keuntungan menggunakan produk digital yang pertama, mengurangi biaya produksi. Mudahnya jaringan bisnis. 3. Mendapatkan harga tambahan. Dan keempat, dukungan marketplace. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tes talent pada pertemuan ke-7. Langsung saja saya akan menjelaskannya. Talent adalah potensi atau kemampuan khusus dan unik yang dimiliki seseorang. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Talent merupakan proses terkait pengelolaan manajemen sumber daya manusia atau MSDM perusahaan, di mana proses tersebut semakin dioptimalkan dengan dukungan teknologi informasi.
talent yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam transformasi 4.0. Meskipun beberapa orang akan memperdebatkan peranan IT talent dalam melaksanakan transformasi digital, selama 5 tahun ke depan, perusahaan besar akan berinvestasi ratusan juta hingga lebih dari $1 miliar untuk mengubah bisnis mereka menjadi digital. Tidak terlihat, namun IT talent yang baik memiliki produktivitas 20-30% lebih banyak dibandingkan dengan kemampuan rata-rata. Produktivitas ini akan berdampak pada percepatan proses transformasi digital. Talent-talent seperti ini tentu saja sulit ditemukan. Talent-talent yang dibutuhkan. Memahami talent apa yang dibutuhkan dapat dimulai dengan memahami kemampuan apa yang dibutuhkan bisnis digital. Meskipun hasilnya akan bervariasi, bisnis digital yang sukses memiliki beberapa ciri umum, yakni berfokus pada pelanggan, beroperasi dengan cepat, responsif, dan gesit, serta dapat menciptakan rasa kepemilikan. Dengan langkah perubahan yang cepat, perusahaan akan semakin perlu untuk dapat terlibat dengan ekosistem yang lebih luas, yang mencakup berbagai bisnis dan teknologi. Meskipun ada berbagai macam talent yang dibutuhkan, setidaknya daftar di depan ini harus menjadi bagian dari daftar teknologi perusahaan manapun, seperti Experience Designer dan Engineer, Scrum Master dan Agility Coach, Full Stack Architect, Product Owner, Next Gen Machine Learning Engineers, dan DevOps Engineer. Seperti yang dikatakan, meskipun teknologi bukan satu-satunya elemen yang menyukseskan transformasi digital, ini merupakan aspek yang paling penting dan kompleks. Mengenali IT talent yang Anda butuhkan dan bagaimana cara memperkerjakan dan memaksimalkan keahlian mereka merupakan salah satu cara melakukan transformasi digital ini dengan benar. Untuk para IT talent sendiri, daftar di depan ini merupakan karir yang dapat dipilih dan dikembangkan dengan cepat. Selanjutnya, skill test talent. Dengan semakin banyaknya konsumen yang menanti-nanti the next big things, perusahaan pun berlomba-lomba memenuhi tuntutan itu. Tentu, perusahaan pun semakin ingin memiliki talent-talent yang tepat dari pengembang perangkat lunak dengan keahlian yang diperlukan. Generasi pengembang perangkat lunak berikutnya harus lebih dari sekedar coders. Mereka harus menjadi pemecah masalah intuitif yang dapat melihat gambaran besar. Dalam membangun sistem, kerjasama tim dibutuhkan, mencakup masing-masing seorang electrical engineer, mechanical engineer, industrial engineer, embedded system designer, back-end developer, front-end developer, dan product manager. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki masing-masing anggota tim terkait peranan setiap anggota tim lainnya, tujuan sistem dan pengguna akhir sistem semakin baik fungsi keseluruhan sistem. Business Intelligence terkait pengumpulan, penyimpanan, dan analisis aliran data dari perangkat pintar. Jika kita tidak memahami nilai data, bagaimana kita akan bisa memahaminya? Perangkat keterampilan yang diperlukan termasuk analisis data sensor, manajemen pusat data, analitik prediktif, dan programan dalam Hadoop dan NoSQL. Information Security. Internet of Things sudah mengalami beberapa serangan seperti DDoS, botnet. Keamanan tidak boleh dijadikan opsi dalam mengembangkan perangkat. Keamanan merupakan hal wajib. Keinginan untuk menjaga keamanan informasi berarti bahwa pengembangan yang terbiasa dengan Vulnerability Assessment, Public Key Infrastructure atau PKI Security, Ethical Hacking, and Wireless Network Security will be key players. Dan selanjutnya ada UI atau UX Design yang penjelasannya bisa kalian lihat sendiri. Ada mobile development, hardware interfacing, IP networking, automation, design for data,
Machine Learning and AI.